Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini saya kedatangan TV LED merek Changhong ukuran 24 inci ya. Ini dia tipenya LED 24B1000. Oke. Ini datang dengan kerusakan mati total teman-teman. Kalau misalnya saya colokkan TV-nya ke listrik, untuk indikator tidak menyala ya, sama sekali tidak ada yang menyala. Kemudian kalau misalnya kita tekan tombol power, coba kita tekan dulu tombol power. Nah, di sini ada saklar ya teman-teman, ada saklar on off. Nah itu dia, ini ada saklar on off nya. Kemudian di sini ada tombol powernya untuk tombol standby dan tombol start ya. Ini sudah on, posisi on ini. Kemudian kita tekan tombol ini tadi, tombol start. Oke, sama sekali tidak ada reaksi dan indikator tetap tidak menyala. Oke, langsung kita bongkar teman-teman TV-nya. Oke teman-teman, kondisi bagian dalamnya seperti ini. Ternyata untuk power supply ini sudah dimodif menggunakan gacun 3 kabel yang ukuran 21 inci ya. Untuk TV 21 inci, TV tabung sudah dimodif. Karena kerusakan TV ini adalah mati total teman-teman, jadi saya akan fokus dulu ke area power supply ini. Kita periksa dulu apakah masalahnya di area primer atau di area sekunder. Nah, harus kita cek juga. Kalau misalnya nanti gacunnya yang bermasalah, kalau misalnya ini gacun yang bermasalah, maka akan saya coba untuk mengganti gacun ini menggunakan gacun 5 kabel yang khusus untuk TV LED ya. Untuk saklar ini kita cek juga ya, perlu kita cek juga saklar, sekring. Yang jelasnya kita fokus dulu ke area power supply ya. Jadi karena ini rusaknya mati total, jadi kita fokus dulu ke area power supply. Dan tidak lupa pula teman-teman ya, sudah sangat sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, dalam menangani TV dengan kerusakan mati total itu teman-teman wajib untuk memeriksa tegangan ya di kaki elko besar ini, elko 400 volt. Ya, karena kenapa sangat berbahaya teman-teman kalau misalnya tegangannya nyimpan di sini, kemudian teman-teman bongkar power supply dan tidak sengaja menyentuh kaki elko ini ya, maka teman-teman bisa kesetrum ya. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu tegangannya di sini, kemudian kita lepas untuk power supply ini. Kita akan fokus periksa di area power supply dulu. Oke teman-teman, power supply sudah saya lepas. Tadi sudah saya tes di sini di kaki elko besar, ternyata tegangannya tidak ada ya, tidak menyimpan. Jadi pertama-tama kita tes dulu untuk kabel dan saklar ya. Kabel dan saklar kita pakai posisi buzzer saja seperti ini teman-teman. Ini kita posisikan on untuk saklarnya, kemudian kita tes seperti ini. Nah itu dia, nyambung ya. Kemudian yang sebelahnya lagi, oke nyambung. Maka untuk kabel dan saklar ini normal teman-teman. Lanjut kita tes untuk power supply, terutama untuk sekring. Ini sekringnya ya, langsung kita tes. Oke nyambung, normal berarti. Kemudian untuk ini ada satu buah resistor ya, NTC, harus kita tes juga. Oke normal juga. Kemungkinan kalau sekringnya normal, kemungkinan untuk dioda ini teman-teman, ini ada 4 dioda ya, kemungkinan ini normal ya, nggak korslet. Tapi nggak apa-apa, kita tes dulu, jangan sampai dia putus. Untuk pengetesan dioda itu satu arah saja, satu arah seperti ini maka ada nilai. Kalau kita balik maka dia tidak akan ada nilai teman-teman. Oke, kita tes semua diodanya apakah ini normal. Oke normal ya. Oke normal teman-teman.
Nah, setelah kita cek di area primer ini normal, kita lanjut dulu ke area sekunder ya. Untuk dioda besar-besar ini kita cek, karena kalau misalnya dioda ini short, maka tegangan sekunder itu tidak akan keluar teman-teman. Kita cek dulu untuk dioda besar ini masih di posisi dioda ya, kita tes saja seperti ini. Oke, kalau kita balik ini harus ada nilai. Oke, ternyata normal teman-teman. Kemungkinan normal ya. Kita coba tes di posisi buzzer, apakah ini short. Langsung di kaki dioda. Oke, ternyata tidak short. Bunyi kemudian lama kelamaan hilang ya. Sama dengan ini, kita tes juga. Nah, seperti itu. Oke, tidak short ya. Sekarang saya mau coba dulu teman-teman ya, apakah tegangan di sini keluar. Ini ada keterangannya 12 volt, 5 volt. Kita mau tes apakah tegangannya keluar. Kalau misalnya dia keluar, berarti masalahnya di area mainboard. Tapi kalau tegangan di sini tidak keluar, kemungkinan besar itu TV ini bermasalah di sini, di gacunnya ya. Kemungkinan gacun ini bermasalah. Jadi nanti kalau misalnya gacunnya bermasalah, kita akan coba ganti menggunakan gacun 5 kabel yang lebih aman. Saya coba dulu teman-teman ya, kita colokkan ini ke listrik, kemudian kita tes untuk tegangan outputnya di sini yang 12 volt. Oke teman-teman, TV akan saya colokkan. Kita langsung tes ke sini. Ini belum kita sambung ke mainboard ya. Ini keluarannya 23 volt teman-teman, cukup besar, padahal ini seharusnya 12 volt ya. Oh, ini 5 voltnya jadi 9 volt. Sebentar saya zoom sedikit supaya lebih jelas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada 12 volt di sini. Itu di multimeter tertera 23,5 volt ya. Kalau di sini yang 5 volt itu tertera 9,6 volt. Ini akibat dari pemasangan gacun seperti ini teman-teman ya. Jadi kurang aman. Saya kurang tahu ini apakah mainboardnya sudah jebol juga gara-gara tegangan over tadi. Kita harus cek dulu, tapi sebelumnya ini harus kita normalkan dulu tegangannya ya. Ini harus keluar 12 volt di sini, dan ini 5 volt. Kita bongkar dulu gacun ini, kemudian akan saya pasang menggunakan gacun 5 kabel ya. Akan kita stabilkan dulu tegangan outputnya di sini. Kemudian nanti akan kita tes langsung ke mainboardnya, apakah mainboard ini masih aman atau sudah jebol. Kita akan pasang gacun seperti ini teman-teman ya. Kita buka dulu untuk gacun yang 3 kabel warna hitam di ground ya. Kemudian untuk warna hijau di kaki positif elko besar, kabel hijau. Untuk kabel kuning di kaki tengah MOSFET atau kaki drain. Kabel putih di kaki 4 autocoupler, kaki 4 sini. Dan ini kabel merah di VCC IC PWM, teman-teman cari elko kecil, kita solder di kaki plusnya, kaki positifnya. Kita tambah timah dulu, kemudian kita solder. Oke. Untuk IC PWM ini teman-teman, ini ada satu buah IC PWM ya, IC kecil, IC driver. Teman-teman bisa lepas saja ya. Kita lepas ini IC-nya.
Kita pastikan tidak ada jalur yang short. Oke, saya coba kembali untuk power supply ini apakah tegangannya sudah normal. Bila kita tes di sini di tegangan 12 volt. Oke, tidak keluar ya teman-teman. Tegangannya tidak keluar. Saya akan mencoba dulu teman-teman ya untuk menambah sebuah resistor startup di kabel 4. Kita tambah dengan resistor 200 kilo ohm ya, dari kabel ini, dari kaki positif elko besar kita jumper sebuah resistor ke kabel merah sini. Oke teman-teman, setelah saya tambahkan sebuah atau dua buah resistor di sini, resistor startup ya, ini nilainya 200 kilo. Saya pakai resistor punya mesin Cina, ini saya seri, jadi nilainya ini 200 kilo lebih ya. Nah, ternyata setelah saya tambahkan seperti ini dan saya cek di sini tegangannya di keluarannya ini masih belum keluar. Untuk 12 volt dan 5 voltnya belum keluar teman-teman. Dan setelah saya perhatikan kembali, ternyata untuk autocoupler di sini teman-teman, kan di sini autocoupler ada kaki 3 dan kaki 4 ya jalurnya. Ternyata tuser sebelumnya itu memasang gacun 3 kabel tadi dipasang ini, dan untuk kabel birunya tadi dipasang di kaki 4 ya, kaki 4 autocoupler. Tapi yang jadi masalah teman-teman, ternyata untuk kaki 3 ini dipotong juga jalurnya di sini. Untuk kaki 4 jalurnya itu memang harus dipotong ya. Sebentar saya zoom dulu agar kelihatan. Nah, ini dia. Untuk kaki 4 autocoupler jalurnya dipotong di sini. Dan untuk kaki 3 autocoupler ternyata jalurnya dipotong juga di sini teman-teman. Padahal seharusnya ini untuk kaki 3 autocoupler ini harus tersolder ke ground. Jadi ini kemungkinan itulah penyebab kenapa tegangannya tadi over ya. Oke teman-teman, setelah saya sambung ke ground untuk jalur 3-nya ternyata masih belum keluar juga ya. Nah, jadi saya perkirakan ini bermasalah di area feedback juga, mungkin autocouplernya bermasalah. Nanti akan saya coba dulu teman-teman untuk mencari power supply yang memiliki keluaran tegangan 12 volt dan 5 volt. Power supply tersebut akan saya coba dulu untuk mengetes mainboard ini, karena ini kan kita belum tahu apakah mainboard ini masih normal atau sudah rusak. Karena kalau mainboardnya juga sudah rusak, sudah jebol, apalagi kalau sudah kena chipsetnya itu, maka biayanya akan cukup mahal ya. Akan saya tes dulu, nanti setelah saya tahu bahwa mainboardnya normal atau tidak, itu kita akan lanjut lagi untuk eksekusinya. Kalau misalnya mainboardnya rusak, akan kita konfirmasi dulu ke pemilik TV-nya untuk biaya ya teman-teman, untuk berapa total perbaikan. Kalau misalnya yang punya setuju baru kita lanjut, tapi kalau nggak setuju ya langsung kita cancel, langsung kita tutup. Akan saya coba dulu teman-teman ya untuk mencari power supply yang keluarannya seperti ini, 12 volt dan ada tegangan standby 5 volt. Oke teman-teman, ini saya akan langsung melakukan pengetesan pada mainboard ya. Sudah kita suntikan untuk tegangan 12 volt. Tadi kita suntik dengan tegangan 13 volt ya, nggak apa-apa teman-teman. Nah, itu dia sudah masuk ya, 13 volt. Kemudian untuk tegangan 5 volt, sini ada IC kecil. Sebentar saya zoom. Ini dia. Tegangan 5 volt di situ. Kita tes. Oke, hadir ya, 4,5 volt. Selanjutnya tegangan 3,3 volt di kaki IC memori di sini di kaki 8 ya. Kita tes langsung di sini 3,3 volt. Oke, hadir juga 3,2. Selanjutnya untuk tegangan 1,8 volt. Hadir juga teman-teman.
Nah, semua tegangan hadir, tapi ini untuk indikator masih belum menyala teman-teman ya, masih mati total. Dan kalau saya sentuh untuk IC chipsetnya, ini terasa agak panas ya, padahal TV masih mati total. Jadi seharusnya kalau TV mati total atau TV standby itu IC chipset itu belum bekerja teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa kemungkinan yang bermasalah ini adalah IC chipsetnya. Jadi kita akan konfirmasi dulu ke pemilik TV. Sepertinya untuk biaya servis dari TV ini agak besar ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang gacun 5 kabel seperti ini dan kita ganti autocouplernya, ini untuk tegangan dari TV ini sudah keluar ya, tegangan dari power supply-nya sudah keluar. Akan kita coba dulu ya, akan saya colokkan dulu TV-nya. Untuk multimeter saya simpan di sini saja. Nanti akan kita tes. Oke, TV sudah saya colokkan teman-teman. Sekarang saya tes untuk tegangan utama di dioda sini. Itu dia, sudah keluar 14 volt ya. Kemudian tegangan di sini untuk masing-masing tegangan di mainboard. Untuk tegangan 3,3 di IC memori pin 8 sudah ada 3,2 teman-teman ya. Selanjutnya untuk tegangan 1,8 itu ada ya, 1,8. Tegangan 5 volt. Kalau 3,3 dan 1,8 ada, maka tegangan 5 volt hadir juga teman-teman. Tapi TV ini masih dalam keadaan mati total ya, karena ya perkiraan kita tadi ini rusak di chipset. Jadi untuk mainboard ini akan saya coba ganti ya, kita akan ganti mainboard. Oke, jadi teman-teman, untuk pemasangan gacun itu ya, karena ada beberapa teman yang bertanya juga sebenarnya fungsi dari gacun itu apa ya. Jadi akan saya jelaskan sedikit di sini teman-teman. Untuk pemasangan gacun itu sebenarnya bukan mengganti keseluruhan dari komponen power supply teman-teman ya. Jadi yang diganti itu adalah komponen switchingnya, yaitu MOSFET ataupun STR ya. Kalau dia pakai STR, kalau dia pakai MOSFET ya yang diganti itu MOSFET-nya. Kemudian IC driver, IC PWM, IC yang kecil yang ini tadi sudah kita lepas ya. Nah, jadi yang terganti hanyalah komponen switching teman-teman, yang berupa MOSFET, IC driver, dan beberapa komponen yang kecil-kecil di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang gacun itu tetap harus memastikan bahwa tegangan sampai ke elko besar itu normal teman-teman ya. Tegangan dari listrik PLN itu masuk ke dioda normal, kemudian masuk ke elko besar itu normal juga. Dan teman-teman pastikan juga autocouplernya normal. Selanjutnya untuk rangkaian sekunder ini harus teman-teman pastikan normal juga. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pastikan semua normal, barulah teman-teman bisa memasang gacun ya. Dan teman-teman harus pastikan pasanglah gacun sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan kalau misalnya gacun seperti ini ya untuk TV LED, kalau misalnya gacun 3 kabel ya pakai untuk TV tabung. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman ya pakai gacun seperti ini untuk pasang ke power supply TV LED. Tapi ini biasanya harus dimodif dulu supaya aman ya. Saya rasa untuk video modifnya ini teman-teman bisa jumpai di video-video tutorial teman-teman tuser yang lain ya, teman-teman master yang lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya jelaskan sedikit tadi karena ada beberapa teman yang bertanya. Banyak juga teman yang menyangka bahwa gacun itu mengganti keseluruhan satu set power supply. Sebenarnya tidak teman-teman ya, karena kalau teman-teman perhatikan ini
Untuk VCC dari gacun itu ngambil di elko besar juga. Kemudian ini outputnya masuk ke sini, output yang kabel putih masuk ke autocoupler, artinya itu autocoupler harus kita pastikan normal juga. Oke. Nanti untuk hasil akhirnya ini setelah saya ganti mainboard akan saya perlihatkan ya. Ini kita mau pasang dulu mainboardnya. Nanti setelah kita ganti mainboard akan kita lihat hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, TV sudah normal ya setelah kita mengganti mainboard dan memasang gacun di power supply. Jadi teman-teman, untuk memasang gacun itu teman-teman perlu memastikan bahwa power supply normal sampai di elko besar ya, tegangannya normal sampai di elko besar. Kemudian untuk bagian sekunder itu harus normal juga, nggak ada yang korslet ya di bagian sekunder. Dan autocoupler bagian feedback, autocoupler dan komponen-komponen pendukungnya itu harus normal ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.